pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan dan ibadah live streaming secara online. Dan puji Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Kiranya semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu yang besar, begitu besar bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan semuanya dengan keadaan baik Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun dan dengan bimbingan dari Roh Kudus. Tuhan, saatnya sore hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan taruhlah di hati kami untuk beberapa murid-Mu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Tuhan, tutup mulut kami dengan kuasa darah kudus-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau urapi bibir lidah hamba dan Kau pakai bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, dan pada sore hari ini kita berjumpa kembali, dan saya ingin men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan, di mana mengungkapkan perasaan khawatir. Nah, saudara sekalian, kenapa perikopnya seperti ini, Pak? Mengungkap perasaan khawatir. Ya, soalnya banyak orang sekarang dilanda kekhawatiran yang begitu berat, apalagi dengan adanya COVID. Ya, mungkin tadi siang sudah disampaikan sharing melalui persekutuan doa di Surabaya, dan saya akan membahasnya kembali, di mana kita di dalam 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21 kita bisa membacanya. 2 Korintus di 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Saudara nanti bisa buka ayat itu di 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Saya akan langsung. Nah, di mana Paulus mengungkapkan rasa kekhawatirannya kepada jemaat di Korintus. Pertama, jemaat Korintus mendapati Paulus tidak seperti yang mereka inginkan. Kedua, ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan di antara jemaat. Ketiga, ada beberapa orang anggota jemaat yang belum bertobat. Nah, saudara sekalian, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan di 2000 tahun yang lalu, zamannya Paulus, sampai sekarang penuh dengan adanya intrik-intrik seperti itu, ya kan? Nah, mereka ada saling iri dengki, saling tidak senang, ya kan? Saling fitnah, keangkuhan, kerusuhan antar jemaat, dan beberapa anggota jemaat yang belum bertobat. Nah, kalimat sebab aku khawatir, ya, aku khawatir, pada ayat 20 bisa diartikan jangan sampai aku takut. Kata jangan sampai diulangi lagi pada ayat 21. Pengulangan ini menunjukkan bahwa perasaan khawatir Paulus dipicu oleh rasa ketakutannya terhadap kondisi jemaat Korintus pada saat itu. Di sini perasaan takut Paulus yang memicu timbulnya perasaan khawatir. Pertanyaannya, mengapa Paulus merasa takut? Setidaknya ada 3 sebab, yaitu pertama, ia takut kalau Allah menilainya gagal bertanggung jawab dan memuridkan jemaat Korintus. Kedua, ia takut jika pertikaian internal jemaat akan mengiring mereka kepada kehancuran sehingga nama Allah tercoreng. Ketiga, ia takut apabila dirinya ataupun jemaat membangun harapan dalam kurung ekspektasi berdasarkan asumsi atau kepentingan pribadi dan bukan mengarah harapan mereka kepada Allah. Hal itulah yang mendorong Paulus untuk mengungkapkan usia-nya kepada jemaat Korintus. Nah, sekarang dalam kondisi kita sekarang, bagaimana jika kekhawatiran kita pendam tanpa bisa diungkapkan? Bagaimana? Kita bingung. Kita mau nggak mau, kita pasti cerita kepada bapak rohani atau saudara kita atau kepada teman kita yang dipercaya, ya.
Hal ini akan memunculkan spekulasi yang tidak benar sehingga mengganggu relasi dengan diri sendiri dan sesama. Jadi, belajarlah mengungkap rasa khawatir kepada sesama atau kepada Tuhan dalam doa. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan sampaikan dengan jujur. Itulah yang membuat kita tenang. Saudara sekalian, jika kita ada rasa khawatir, ya kita nggak terlalu munafik lah ya, semua orang, bahkan saya sendiri pernah khawatir. Tetapi pada waktu saya hidup bertobat, saya larinya sama teman, ya kan, kadang ke teman ada yang positif, ada yang negatif, gitu kan, mengatur, wah kamu harus begini aja, kamu harus begini aja. Tetapi ketika kita sudah mengalami pertobatan, keselamatan dari Tuhan, kita secara otomatis mendekatkan diri kepada Tuhan, back to basic kepada Tuhan. Jadi kita sepenuhnya kita serahkan semua, kita ceritakan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya kan, harus spesifik. Bahkan ya, saya kasih ilustrasi, banyak selama ini yang telepon saya, Pak, jodoh saya kapan datang, Pak, berapa tahun lagi jodoh saya datang, dan Pak, kapan masalah saya selesai, Pak, kapan corona selesai, Pak, kapan saya dapat kerja, atau segala macam bla bla bla. Nah, sekarang gini, saya jadi geli sendiri ya. Banyak orang yang menganggap seorang hamba Tuhan itu dijadikan seorang dewa atau dukun. Nah, disitulah saya paling nggak senang. Sekali lagi saya paling nggak senang. Dan di sini, yuk kita rasa kekhawatiran itu, kecemasan itu kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan jangan keliru ya, tanda kutip ya, meminta Pak, tolong doakan saya, tolong doakan keluarga saya. Nah, intinya topiknya ini apa? Ya, yang mau didoakan itu apa? Pokok doanya. Ya, semua orang didoakan pasti didoakan, ya kan? Pasti didoakan, tetapi pokok doanya itu harus jelas, ya kan? Saya pernah terjebak dengan salah satu orang, ya kurang ajar banget gitu. Jadi gimana? Pak, tolong doakan saya. Doakan yang bagaimana? Ya pokoknya doakan saya, Pak. Saya nggak tahu ini nanti mau bagaimana, apakah masih berjalan atau ya, maksudnya apa? Dalam usaha atau dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga, maksudnya bagaimana? Ya, saya mau bercerai atau tidak? Waduh, disitulah jadi beban saya. Ya, dilema buat saya. Maksudnya bercerai segi apa? Ya karena dia tidak menafkahi saya, dia orangnya tidak mengajar, segala macam. Stop. Stop, jangan menyalahkan orang lain, tetapi introspeksi diri sendiri. Dan sebelum Anda ingin mengucapkan hal dua, kalau saya mengatakan begini pada Anda Tuhan, akan menjadi apa? Imbasnya seperti apa buat saya? Ya kan? Karena ingat, itu tajam di mata Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu dan bisa menusuk saudara dan juga menusuk saya. Kalau saya bercerai boleh nggak? Dia mau saya. Kalau saya mengatakan bercerai boleh, di satu sisi firman nggak boleh. Ya kan? Saya katakan tidak boleh. Kecuali, kecuali tidak. Tapi kalau untuk masalah ekonomi saya tidak berani. Dan di sini saya ingin menyampaikan, saya ibadah sore hari ini akan berinteraksi ya yang ada di grup. Saya minta bisa bantu saya menjawab di kolom komentar. Dan saya ingin memberi pertanyaan, apakah kita mampu memiliki sikap lemah lembut seperti Paulus, namun tegas dalam tindakan? Ya, apa saja yang Anda baca di dalam firman Tuhan itu? Ya, ini sekali lagi di dalam 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21 ya. Pertama, saya memberikan pertanyaan, apa yang diakui Paulus tentang pribadinya ya. Dan kedua, apakah Paulus berani bertindak keras bila berhadapan langsung dengan orang? Ketiga, apa saja tindakan dan nasihat yang diungkapkan Paulus ya, itu di ayat 3 sampai 8. Dan yang keempat, kesan apa yang tidak diinginkan Paulus muncul di hati orang-orang yang membaca surat di ayat 9. Yang kelima,
apa kata orang tentang sikap Paulus ketika berhadapan langsung dengan orang dan juga berbicara melalui surat-surat ayat 10. Dan yang keenam, namun sebenarnya bagaimana tindakan Paulus dan berhadapan muka dibandingkan dengan isi surat-suratnya ada di ayat 11. Nanti saudara itu bisa dijawab dan saudara bisa merenungkannya. Dan apa pesan Allah yang disampaikan kepada saudara? Yang pertama, apakah sikap lemah lembut menandakan bahwa seseorang itu lemah? Dan kedua, apa saja sikap baik Paulus yang perlu kita contoh? Nah, saudara bisa bantu jawab dalam komen dan bisa menjawab untuk dilakukan. Nah, dan ini responnya. Ya. Respon Anda, beranikah Anda benar-benar melakukan tindakan sesuai dengan ucapan Anda dan bukan hanya bicara saja? Jika ya, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Kalau jawab di komen dan juga dijawab untuk pertemuan nanti. Ya, dan saudara sekalian, saya rasa kekhawatiran itu bukan hal yang sangat luar biasa atau yang gimana, tetapi kekhawatiran itu sangat erat dihidupkan. Ya, Pak, saya nggak punya ini, saya punya itu, Pak, saya, aduh, saudara sekalian, rumah Tuhan dikatakan carilah apa, perkara bukan ini, karena apa? Ini akan berhasil. Ya, dan juga kita kekhawatiran itu kita sama. Yesus mengatakan, mari kita lakukan. Hai engkau yang penatkan lebih lesu dan maka semua aku akan berikan padamu. Pulang pokok berikan kita sekali lagi kalau kita memiliki pokok tidak seorang bersama Yesus kita terpasang bobot memberat. Yesus mengatakan apa? Pikulanku maka beban beban akan ringan. Kalau saudara melihat kerbau baca kisah dan kalau menjadi pasang satu lari ke sana, satu lari ke sana, sama seperti manusia itu berjalan mau sendiri, tetapi dipasang pun kita kerbau dipasang pun untuk kerendahan hati bersama Yesus. Ya, disitulah kita akan menjadi ringan. Kalau kita tidak dipasang kok, ini loh, gua seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, begini, dia merasa angkuh sombong dan berjalan tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Tidak cuma hamba Tuhan aja, tetapi orang-orang yang merasa dirinya, wah, ilmu teologianya sudah hebat, wah, mereka bukan sekolah teologi ya, bukan seorang pendeta, tetapi bisa ngobati pendeta malah, ya. Itu yang saya sangat jijik sekali, ya. Saya belajar ilmu teologi ya menjadi pendeta, bukan seperti itu. Tetapi apa? Ayo kita hormati seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan ini memberikan jalan kepada kita, memberikan solusi, karena dialah yang wakil dari Tuhan, kepala dari gereja. Yaitu siapa? Yesus. Yesus punya siapa? Punya bawahan lagi, yaitu apa? Gembala sidang. Itulah untuk kepada jemaat-jemaat. Saudara sekalian, saya ingin menguatkan saudara-saudara semua. Yuk kita hidup dalam kekhawatiran. Iblis akhir zaman ini berusaha untuk sedemikian rupa menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan melalui apa? Kekhawatiran. Khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa bekerja, khawatir dalam apa lagi, nggak dapat jodoh. Nah, disinilah iblis mulai menjerat dan menjatuhkan mereka satu persatu. Karena itu
saya menyarankan kepada untuk teman-teman kaum muda-mudi yang belum nikah, jangan fokus kepada satu permasalahan yaitu aku harus married cepat, aku udah tua usianya. Kalau saya jadi anda, jika ingin mengirim saya lebih baik tidak menikah. Karena apa? Jika menikah belum tentu itu sesuai dengan hati nurani kita, ya. Apalagi yang caranya saya pegang ketemu cowok manis di muka, ya, aduh saya jatuh, kenapa sini ya, kesan batu ya, ya. Tapi kalau sudah begitu kesan batu, yang cowok bilang matanya dilihat, mulai kekasaran dari itu udah, ya. Jadi lebih baik kita pikirkan dulu. Laki-laki itu, ya saya juga laki-laki ya, saudara tahu sendiri lah, ya kan? Laki-laki dicap buaya darat, tapi tidak semua laki-laki juga buaya darat, ya kan? Ada laki-laki yang baik juga, tetapi kita hendaklah berhikmat dan minta pada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa mau kita? Ya, tetapi kita meminta kepada Tuhan untuk sedikit uji kita. Kita benar-benar sungguh-sungguh menyayangi, mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, secara otomatis kita juga mencintai pasangan. Bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang bisa saya siarkan. Jadi sekali lagi kita tidak perlu khawatir apapun hari esok, ya. Hari esok biarlah menjadi permasalahan tersendiri, ya. Dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan dan jangan pusingkan, jangan pikirkan yang ada di dunia ini, pikirkan sekarang yang di atas. Kita sudah menyiapkan rumah, ya. Di sana masih tanah, saudara. Kita sudah siapkan kusennya belum, sudah siapkan payon atau gentengnya, tetapi kita harus benar-benar mulai dari sekarang kita lakukan kehendak Bapa. Mulai dari sekarang kehendak Bapa seperti apa? Amanat Agung Yesus, jadilah semua bangsa mulia. Kita sudah melakukan itu. Nah, jika kita belum, ayo kita belum. Karena apa? Ladang sudah mulai memulai, tetapi pekerjaan masih memulai. Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian yang di Surabaya, yang berada di Jawa Timur, ayo tergabung, tertanam dalam persekutuan doa yang saya bentuk baru-baru ini. Itu interdenominasi gereja. Jadi untuk siapa saja, baik Katolik, Kristen, atau Pentakosta, ataupun apa, boleh tergabung dalam sini, ya kan? Jadi kita bisa sama-sama merasakan kuasa Roh Kudus yang rindu hadirat Tuhan. Bisa bergabung dalam persekutuan doa. Dalam keadaan lockdown, jangan khawatir, kita sudah menggunakan protokol kesehatan dan kita dibatasi untuk ada beberapa orang. Dan jika saudara ada kerinduan, silakan nanti saudara bisa saksikan siaran recordingnya melalui YouTube. Nanti di situ ada nomor kontak saya pribadi untuk bisa saudara hubungi. Pak, saya mau misal kata di Sidoarjo atau di Mojokerto untuk dilayani, kami bisa mengutus tim untuk sana, ya saudara. Demikian firman Tuhan. Tutup Alkitab kita dengan firman. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang memiliki kekhawatiran, memiliki beban berat, memiliki permasalahan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tumpang tangan Tuhan, kami dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau mengangkat semua permasalahan mereka Tuhan satu persatu, dan Engkau membukakan jalan untuk mereka yang sakit penyakit, segala sakit penyakit Engkau angkat, Engkau cabut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena oleh bilur-bilur-Mu telah disembuhkan. Tuhan, kami serahkan ke semuanya di dalam tangan-Mu. Tiba saatnya kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan yang kudus dengan orang-orang yang kudus dan para malaikat yang kudus bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Demikian ibadah sore hari ini, dan jangan lupa saksikan esok jam 10 pagi dan
jam 6 sore, di mana ibadah online masih terus berlangsung secara live streaming dan recording akan disiarkan melalui YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.